Apa yang akan kamu lakukan jika suatu pagi yang cerah tiba-tiba berubah menjadi musim dingin abadi? Ketika langit yang harusnya hangat menurunkan salju, dan rekan-rekan kerjamu perlahan berubah menjadi monster lapar tanpa jiwa. Dunia Jin Sung runtuh hanya dalam hitungan jam. Dari rutinitas kantoran yang membosankan, ia kini terjebak di antara dua hal mematikan. Dingin yang membekukan tubuh, dan makhluk buas yang mengincar nyawanya. Tak ada tempat aman. Tak ada sinyal. Hanya satu pertanyaan yang tersisa. Berapa lama seseorang bisa bertahan ketika dunia telah berhenti bergerak? Di suatu pagi yang cerah di dalam sebuah gedung perkantoran tinggi, seorang pria terlihat sedang bekerja seperti karyawan kantoran pada umumnya. Ia mengingat kejadian semalam yang masih membuatnya kebingungan. Sebuah panel sistem yang muncul secara tiba-tiba saat ia sedang menikmati makan malamnya. Ia menekan pilihan barang yang ditawarkan di sana namun tidak bekerja karena ia tidak memiliki koin. Ia juga melihat beberapa senjata yang dijual. Mirip cerita komik apokalips yang pernah ia baca. Karena itu, pria itu mulai berasumsi tentang kiamat yang mungkin akan segera terjadi. Namun ia menepis pikiran konyolnya. Cerita itu hanyalah karangan fiktif belaka. Tiba-tiba seorang pria gemuk masuk ke dalam kantor dan berteriak namanya, Jin Sung. Pria gendut itu memergoki Jin Sung yang sedang melamun dan mengkritiknya untuk kembali fokus bekerja. Pria tersebut menyalahkan Jin Sung atas pekerjaan yang menurutnya tidak becus. Jin Sung terlihat kesal. Ia tahu pria gemuk tersebut hanya melampiaskan kegagalannya mendapatkan promosi 2 kali kepada semua orang. Melihat Jin Sung yang tidak merespon apa-apa, pria gemuk marah dan akan mempersulit Jin Sung. Tiba-tiba dari arah pintu muncul seorang wanita cantik yang bernama Seona. Ia merupakan salah satu karyawan kantor tersebut. Seona sengaja menyiapkan kopi untuk menghibur pria gemuk yang merupakan manajer departemen. Sikap manajer langsung berubah 180 derajat ketika ada wanita cantik yang menghiburnya. Dan akan membiarkan Jin Sung kali ini. Sang manajer memegang tangan Seona, mencoba merayunya dan mengajaknya makan malam setelah pulang dari kantor. Seona merasa risih dengan sikap genit sang manajer. Namun ia masih bersikap sopan. Dengan tutur kata yang lembut dan ramah, Seona menolak ajakan manajer. Mengaku telah memiliki rencana lain. Sang manajer tidak memiliki pilihan dan segera pergi dari sana, meninggalkan Jin Sung dan Seona di ruangan tersebut. Setelah pergi, Jin Sung dan Seona menghela nafas lega bersamaan. Mereka tidak ingin berurusan dengan manajer yang sangat menyebalkan. Jin Sung berterima kasih kepadanya karena telah membantu menenangkan manajer. Seona mengangguk ramah. Ia tidak mempermasalahkan hal sepele seperti itu. Jam istirahat tiba, Jin Sung keluar dari ruang kantor untuk mencari udara segar. Menikmati sebatang rokok sambil memikirkan cara untuk keluar dari perusahaan tersebut. Mengingat masa sekarang yang sulit mencari pekerjaan, ia mengurungkan niatnya. Niat tersebut diganti oleh Jin Sung yang ingin membelikan kopi sebagai rasa terima kasihnya kepada Seona. Sesaat kemudian, Seona menemui Jin Sung dan menyapanya. Jin Sung tentu merasa kebingungan, mengingat atap kantor biasanya digunakan oleh orang yang merokok sementara Seona sendiri tidak merokok. Seona sengaja kemari karena ingin menghindari manajer. Ia tidak tahan dengan sikap genitnya. Dan sekarang si manajer sedang memarahi karyawan lain karena masalah kerjaan. Di tengah kekesalannya, Seona tiba-tiba merasa kedinginan. Namun Jin Sung sendiri tidak merasakan demikian. Seona membuka lengan bajunya, menampakkan kulit putihnya yang mulus. Namun sedikit pucat dan kering akibat kedinginan. Jin Sung meledek Seona yang takut dingin. Tapi Seona tidak terima diledek begitu saja. Suhu yang dingin saat musim panas mulai terasa tidak normal baginya. Ia kemudian mencari berita menggunakan ponselnya. Setelah mencari beberapa saat, Seona memperlihatkan sebuah berita di mana sedang turun salju di Afrika. Hal itu sangat aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jin Sung yang melihat berita tersebut segera memeriksa keasliannya. Jika berita ini benar maka dunia sedang tidak baik-baik saja. Belum sempat ia memeriksa, tiba-tiba mereka mendapat peringatan darurat dari ponsel mereka. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk segera berlindung di dalam rumah karena adanya gelombang dingin yang menerpa. Dalam momen itu, mereka hanya terdiam menyaksikan berita yang sulit dipercaya. Sekarang adalah musim panas dan mereka akan diterpa gelombang dingin. Sungguh konyol, pikir Jin Sung. Jin Sung dan Seona masih tidak bisa mempercayai berita tersebut.
Mereka mengira badan meteorologi sedang diretas oleh seseorang yang sedang iseng. Belum sempat mereka selesai membahas hal tersebut, terlihat butiran salju yang jatuh perlahan di tangan Jinsung. Kini telah jelas bahwa peringatan tersebut tidaklah main-main. Dan perlahan salju tersebut turun semakin lebat, menggantikan peran musim panas yang seharusnya belum berakhir. Tanpa sadar hari pun telah berganti malam. Suhu semakin dingin. Jalanan kota mulai ditutupi oleh salju yang lebat. Jinsung terlihat menikmati segelas kopi hangat sambil melihat situasi di luar yang semakin tidak masuk akal. Khawatir situasi akan semakin buruk, Jinsung memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Ia berniat turun dengan lift kantor. Namun berkali-kali ia memencet tombol lift, tombol tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ia semakin kedinginan. Terlebih ia tidak membawa baju dingin. Merasa tidak ada pilihan lain, Jinsung menuruni gedung kantor melalui tangga darurat. Ia keluar dari pintu darurat karena mendengar suara lift yang terbuka. Ia pergi memeriksa berharap lift tersebut dapat berfungsi secara normal. Ia melihat pintu lift yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya tanpa ada seorang pun di dalam. Suasana bertambah aneh seiring suara-suara berisik di kantor kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Situasi bertambah buruk ketika lampu yang menerangi gedung kantor kini padam sepenuhnya. Kini Jinsung tidak ingin kembali untuk membereskan ruang kantornya. Ia ingin segera pulang. Firasatnya tidak enak. Dan saat ia membuka ruang kantor, ia mendengar suara aneh yang mirip dengan gesekan logam. Jinsung mulai takut. Sekujur tubuhnya merinding tidak karuan. Ia ingin cepat-cepat mengambil barangnya lalu segera pulang. Ia berjalan ke dalam ruang kantor tempat ia biasanya bekerja. Tapi anehnya, suasana terlihat sangat berantakan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak mungkin ada pencuri yang mau mencuri tempat ini. Situasi ini lebih terlihat seperti mereka pergi dengan terburu-buru. Jinsung berteriak, berusaha mencari orang yang masih tertinggal di kantor. Namun tidak ada yang merespon. Ia kembali mendengar suara gesekan logam yang aneh. Jinsung semakin mempercepat pergerakannya. Ia segera mengambil tas miliknya, memikulnya dan lekas pergi dari sana. Namun dari balik bayang ruang rapat, ia melihat sebuah sosok manusia. Jinsung perlahan pergi untuk memastikan. Mengira kemungkinan ada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan bantuannya. Saat dalam perjalanan menuju ruang rapat, Jinsung tidak sengaja menginjak sebuah tanda pengenal karyawan. Terlihat ada bercak merah yang berserakan di mana-mana. Jinsung memungut tanda pengenal tersebut. Kartu tersebut milik salah satu karyawan yang bekerja. Dan anehnya, kartu tersebut terlihat lusuh dan dipenuhi bercak merah. Merasakan situasi yang semakin tidak beres, Jinsung perlahan mengintip melalui celah jendela ke dalam ruang rapat. Betapa terkejutnya dirinya ketika melihat ada sosok buas yang sedang memangsa para karyawan. Jinsung panik, tidak menyangka situasi akan berubah menjadi seperti komik yang ia baca. Sosok tersebut menyadari keberadaan Jinsung. Mereka saling menatap beberapa saat, mata hitam dengan pupil merah menyeramkan, menjadi pertanda telah hilangnya kewarasan yang ada di dalam sosok tersebut. Sosok tersebut mendobrak pintu keluar dan berbalik ke arah Jinsung, lalu mengejarnya tanpa ragu. Jinsung segera kabur dari sana. Ia tidak ingin percaya sosok yang sedang mengejarnya adalah seekor zombie. Dalam perjalanan untuk menyelamatkan diri dari terkaman zombie, tatapan Jinsung terpaku ke arah kursi kantor. Ia memiliki ide untuk menjadikan kursi tersebut sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Ia segera mengangkat kursi tersebut tinggi-tinggi. Kursi yang berat terasa ringan saat adrenalinnya terpacu. Kursi tersebut dilemparkan Jinsung tepat di bagian kepala zombie, menciptakan daya hantam yang keras. Tubuh zombie sempat terhuyung sejenak. Jinsung tahu bahwa kursi itu tidak akan sanggup mengalahkan tubuh yang tidak memiliki jiwa tersebut. Ia segera menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Jinsung berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang. Ia sempat melihat zombie yang dengan ganas menerjang ke arahnya. Sebelum ia berhasil menutup pintu rapat-rapat, mencegat mayat hidup tersebut untuk keluar. Jinsung ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Keringatnya mengucur tiada henti, pertanda dirinya yang kelelahan setelah berlari sekuat tenaga. Ia mematung di tempat sejenak, berharap zombie tersebut tidak menerobos keluar. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah zombie yang semakin menjauh. Setelah dinilai situasi telah aman, Jinsung jatuh terduduk di lantai. Kedua kakinya lemas tidak berdaya,
Pikirannya kacau karena panik yang dirasakannya. Tiba-tiba ponsel yang ada di saku Jinsung bergetar. Pertanda ada pengumuman darurat yang menyusul dari pemerintah. Diberitahukan bahwa infeksi yang diduga varian rabies yang tidak diketahui telah menyebar dengan cepat ke pusat kota Seoul. Semua warga dianjurkan untuk berlindung di dalam rumah masing-masing. Jinsung tahu pemerintah telah menyembunyikan sesuatu. Tidak ada rabies yang membuat seseorang bertindak agresif, itu pikirnya. Jinsung berusaha mencari beberapa informasi tambahan dari ponselnya, berharap ia dapat menemukan sesuatu di internet. Benar saja, ia melihat berita kekacauan telah terjadi di mana-mana. Banyak orang yang mengaku sanak keluarganya bersifat agresif setelah tergigit. Saat itulah, Jinsung kepikiran dengan panel sistem yang muncul semalam. Mungkin panel sistem tersebut ada hubungannya dengan situasi yang terjadi saat ini, pikirnya. Selang beberapa saat, layar ponsel Jinsung berubah menjadi hitam putih. Sinyal mati begitu saja. Seolah perangkat elektronik tidak berfungsi di dunia ini. Jinsung semakin kebingungan dengan semua hal aneh yang terjadi. Ia mengotak-atik ponselnya mencoba menghidupkan ulang. Saat itulah Jinsung menyadari. Ia sendirian terjebak di kantor yang kemungkinan penuh dengan zombie, tanpa bisa meminta bantuan apapun. Ditambah suhu yang semakin dingin, membuatnya harus memeras otak agar dapat mencari jalan keluar sebelum mati kedinginan. Untungnya ponsel Jinsung masih dapat digunakan. Ia memeriksa ponselnya yang masih memiliki daya di atas 80%. Dengan daya sebesar itu, ia dapat menggunakannya selama 2 hari jika berhemat. Jinsung menyalakan senter dari ponsel untuk melihat jalan. Ia memutuskan untuk naik ke atas gedung melalui tangga darurat dan berharap ia tidak menemukan zombie lainnya di sepanjang perjalanan. Singkat waktu, Jinsung telah sampai ke lantai 7 gedung perkantoran. Ia masuk ke dalam ruangan kantor yang ada di sana, memeriksa di sekeliling. Untungnya tidak ada bahaya yang terdeteksi. Jinsung kemudian membuka laci satu persatu untuk mencari benda-benda yang berguna untuk membantunya bertahan hidup. Dalam salah satu laci kantor terdapat sebuah pakaian ganti yang entah milik siapa. Jinsung segera memakai baju tersebut agar terasa lebih hangat. Sayangnya, ia tetap kedinginan. Namun setidaknya tidak akan membahayakan jiwanya. Selanjutnya ia mencari di sekitar ruangan tersebut, berharap dapat menemukan sesuatu untuk dimakan. Sesaat setelah mencari, ia menemukan sebuah tas yang berisi makanan ringan, air minum dan selimut. Jinsung mengambil tas tersebut dan berterima kasih kepada pemilik tas dalam hati. Ia lanjut memeriksa ruangan lainnya. Kini ia berencana mencari benda yang cocok untuk dijadikan senjata. Ia memeriksa sampai ke ruangan manajer yang tidak disukainya. Seluruh lemari dan pintu dibukanya satu persatu. Dan harapannya terkabul ketika Jinsung menemukan tongkat golf yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai senjata. Ia mengambil semua peralatan ke tangga darurat. Ia tidak ingin terjebak di ruangan saat ada zombie yang tiba-tiba muncul. Jinsung tidak yakin apakah ia bisa bertahan sampai tim penyelamat tiba. Bahkan ia mulai ragu apakah di luar sana benar-benar ada tim penyelamat yang mampu bertahan. Situasi di luar sangat kacau. Transportasi darat lumpuh total. Sementara transportasi udara tidak memungkinkan mengingat badai salju yang semakin menjadi. Jinsung mulai putus asa. Ditambah suhu yang semakin menurun drastis, membuat tubuhnya semakin bergetar hebat. Di dalam keputusasaannya, ia tiba-tiba mengingat panel sistem yang muncul semalam. Ia coba mengakses panel tersebut dan melihat barang yang mungkin bisa digunakan. Namun masalahnya, untuk mendapatkan barang dari panel sistem, ia membutuhkan koin. Dan ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Ia mulai merasa lelah akibat stres yang dialaminya selama ini. Perlahan ia memejamkan matanya untuk beristirahat. Dan tanpa sadar ia ketiduran dalam posisi terduduk di tengah dinginnya cuaca. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Suara tersebut terdengar semakin dekat dari arah pintu yang di depannya. Jinsung samar-samar melihat adanya cahaya dari balik celah pintu. Sadar akan bahaya yang akan datang, Jinsung segera tersadar dari tidurnya. Ia mengambil tongkat golf, bersiap untuk memukul siapa saja yang keluar dari pintu tersebut. Saat pintu tersebut dibuka, sebuah sosok berlari keluar dengan tergesa-gesa. Jinsung mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, menggunakan seluruh tenaganya untuk menghantam. Ternyata sosok yang keluar adalah rekan kerja yang dikenalnya. Dengan panik rekannya memohon untuk tidak disakiti. Jinsung segera menghentikan aksinya.
Ia mengenal pria di depannya yang bernama Juman sebagai asisten manajer. Setelah mereka menenangkan diri sejenak, mereka berbincang tentang bencana yang sedang terjadi. Ia melihat semua orang berubah menjadi zombie. Untungnya Juman sendiri cukup cekatan dan segera mengunci diri di ruangannya. Juman membanggakan dirinya yang pemberani. Sementara Jinsung mengingat jika orang ini sama menyebalkannya dengan manajer. Bahkan Juman tanpa malu meminta makanan kepada Jinsung. Ia belum makan dan dirinya sangat kelaparan. Jinsung beranjak ingin pergi dan mengaku ia sendiri belum makan apapun dan tidak memiliki makanan tersisa. Tapi Jinsung memberikannya sedikit air. Ia sendiri akan pergi untuk mengisi ulang kembali. Namun di detik berikutnya, Juman berubah aneh. Ia menggenggam tangan Jinsung dengan kuat. Jinsung bisa merasakan sikap Juman yang bertambah agresif. Juman tidak mempercayai Jinsung yang tidak memiliki apapun untuk dibagi. Jinsung mulai merasakan keanehan dari diri Juman bukanlah keanehan biasa. Saat mengisi air di ruangan, Jinsung kembali memikirkan semua keanehan yang terjadi kepada Juman. Ia melihat sekujur tubuh Juman yang dipenuhi keringat yang bercucuran tanpa henti, padahal cuacanya sangat dingin. Jinsung terus memikirkan hal itu sampai ia tidak menyadari ada tangan zombie yang menghampirinya dari belakang. Untungnya Jinsung segera menyadarinya saat ia melihat ke arah cermin. Ia segera berbalik dan memberikan hantaman keras ke arah wajah zombie tersebut dengan botol minum yang dipegangnya. Ternyata zombie tersebut adalah Juman yang telah terinfeksi sepenuhnya. Jinsung segera menendang tubuhnya menjauh. Tendangan tersebut membuat tubuh Juman terpental dan menambak dinding di belakang. Jinsung segera mengambil tongkat golf yang ada di dekatnya dengan satu ayunan keras. Memukulnya tepat di kepala. Jinsung memukulnya berkali-kali, memastikan zombie tersebut benar-benar tidak bergerak lagi. Setelah beberapa kali melancarkan serangan, kini Jinsung yakin zombie tersebut benar-benar telah mati. Ia menghela nafas lega, beristirahat dari rasa lelah yang dialaminya. Tiba-tiba panel sistem memberikan hadiah berupa 1 koin karena telah berhasil membunuh zombie. Menyadari dirinya mendapatkan koin, ia segera membuka panel sistem untuk memastikannya kembali. Benar saja, koin yang didapatkannya kini telah bertambah di dalam panel sistem. Namun Jinsung tetap merasa kecewa mengingat ia telah mempertaruhkan nyawa. Harga yang tidak sepadan hanya untuk mendapatkan 1 koin. Tiba-tiba ia melihat bebas gigitan yang berada di lengan Juman. Saat itulah Jinsung menyadari alasan Juman bertindak aneh. Gejala yang ditimbulkannya akibat infeksi yang mulai mengubah tubuhnya menjadi zombie. Singkat waktu, Jinsung memanfaatkan ketenangan yang ia dapatkan untuk beristirahat di ruang kantor sejenak. Dengan apa yang terjadi pada Juman, ia tahu tidak bisa mempercayai seseorang yang baru ia temui dari penampilannya. Jinsung memutuskan untuk pergi dari gedung kantor ini setelah beristirahat. Ia melihat keluar jendela untuk memeriksa situasi. Ia tahu dalam kondisi sekarang, situasi hanya akan bertambah buruk seiring waktu. Benar saja, di jalanan terdapat penyintas yang selamat sedang mempertahankan dirinya dari kepungan zombie. Namun nasib penyintas tersebut berakhir ketika para zombie menyerangnya secara bersamaan. Selang beberapa saat, penyintas tersebut juga berubah menjadi salah satu dari mereka. Peristiwa tersebut membuat mental Jinsung semakin kacau. Keyakinannya untuk keluar seketika berubah menjadi keraguan. 3 hari telah berlalu sejak Jinsung terjebak di gedung perkantoran. Seperti yang telah ia duga, tidak ada tim bantuan yang datang. Ia memakan sebungkus coklat untuk menahan lapar, sambil memikirkan daya ponsel yang hanya tersisa 3%. Cadangan makanan yang dimilikinya sekarang juga tersisa sedikit. 4 batang coklat dan 1 kantung makanan ringan, membuat dirinya semakin kelaparan dari hari ke hari. Selama ini ia pernah melihat orang-orang melarikan diri di jalan, namun semuanya tidak selamat dan berubah menjadi zombie. Meskipun begitu, Jinsung menguatkan tekadnya untuk keluar. Ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia lekas mempersiapkan semua barangnya dan berniat untuk turun ke lantai 6 terlebih dahulu. Perlahan-lahan, lantai demi lantai sampai akhirnya turun ke lantai 1. Belum sempat berangkat, tiba-tiba listrik di ruangan kantornya menyala. Hal itu tentu membuat Jinsung terkejut. Ia segera berlari ke jendela untuk memeriksa situasi gedung lainnya. Namun segalanya masih terlihat gelap gulita di luar sana. Tidak ada satu cahaya pun yang terlihat di sepanjang mata memandang. Jinsung semakin bingung dengan situasi yang sedang terjadi. Dengan menyalanya lampu, berarti ada penyintas lain yang menyalakan generator di ruang keamanan.
Tanpa membuang waktu sedikit pun, Jinsung ingin segera mencari penyintas tersebut. Ia sadar lampu ini tidak akan bertahan lama. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ia harus menemukan para penyintas lain agar dirinya dapat bertahan bersama mereka. Jinsung melepas sepatunya agar tidak ada suara langkah kaki yang terdeteksi. Dengan begitu, ia bisa bergerak lebih cepat tanpa khawatir menarik perhatian zombie. Meskipun ini sangat beresiko dan rasa dingin yang menusuk tulang membuatnya tersiksa, ia tetap akan bertahan sampai tujuan. Jinsung secepatnya turun ke lantai 6 melalui tangga darurat. Ia membuka pintu ruangan. Dengan hati-hati, ia memeriksa situasi terlebih dahulu. Ia melihat sebuah ruangan kantor yang sedang diblokir oleh meja dan kursi. Terlihat ruangan tersebut masih baik-baik saja. Tidak ada kerusakan sama sekali. Jinsung mengambil kesimpulan ada penyintas yang masih bertahan. Namun ia berniat kembali nanti. Jinsung melanjutkan perjalanannya sampai ke lantai 1. Ia tahu zombie yang ada di jalan belum sempat masuk ke gedung perkantoran. Ia membuka pintu secara perlahan. Dalam hatinya berharap ia tidak menemukan satu zombie pun di lobi kantor. Jinsung mengintip dari celah pintu yang terbuka. Harapannya pupus ketika ia melihat segerombolan zombie yang memenuhi area lobi. Ia juga melihat zombie yang ada di luar sedang mendobrak masuk ke gedung perkantoran. Jika situasi terus seperti ini, cepat lambat pintunya akan rusak dan para zombie yang di luar lebih leluasa untuk masuk. Jinsung ingin menghemat waktu. Ia secepatnya berlari ke arah kantor manajemen. Untungnya ia tidak memakai sepatu sehingga ia tidak menciptakan suara sedikit pun. Sesampainya di ruang manajemen, ia melihat situasi yang memilukan hatinya. Seorang pria telah kehilangan nyawanya akibat membeku. Ia mengingat pria tersebut selalu menyapanya setiap pagi. Melihat kebaikan dan keramahan pria tersebut, Jinsung mengistirahatkannya dengan tenang. Dalam hati ia berdoa semoga arwah pria tersebut tenang di alam sana. Setelahnya, Jinsung segera berlari ke arah ruang keamanan gedung. Generator yang dinyalakan harusnya berasal dari ruangan tersebut. Ia mengetuk pintu beberapa kali dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Melihat tidak ada respon apapun dari dalam, ia memutuskan untuk membuka pintu secara perlahan. Ketika pintu sepenuhnya dibuka, Jinsung langsung diserang oleh seseorang dengan menggunakan tongkat. Untungnya refleks Jinsung bereaksi tepat pada waktunya. Ia berhasil menahan serangan tersebut dengan tongkat gold yang ia pegang. Namun bunyi dari tabrakan senjata mereka masing-masing menggema di udara. Jinsung khawatir bunyi tersebut terdengar oleh zombie yang ada di sekitar ruangan. Begitu juga dengan pria yang menyerang Jinsung. Sesaat setelah menyerang ia baru menyadari kecerobohan yang ia lakukan. Mereka terdiam sejenak menatap ke arah zombie yang kebetulan berada tidak jauh dari mereka. Untungnya tidak ada reaksi apapun dari zombie tersebut. Pandangan pria itu kembali ke Jinsung. Tatapannya seolah mencurigai Jinsung telah tergigit, mengingat banyaknya zombie di lobi gedung. Mengerti akan maksud pria tersebut, Jinsung menggelengkan kepalanya beberapa kali. Sebagai isyarat ia tidak tergigit dan tidak berniat jahat. Pria tersebut segera memegang tongkat golf Jinsung. Lalu segera menariknya masuk ke dalam ruangan untuk diinterogasi agar semuanya lebih jelas. Jinsung tidak ingin lengah sedikit pun, ia mengarahkan tongkat gold ke arah pria tersebut. Mereka berdua waspada terhadap satu sama lain. Mereka saling melontarkan pertanyaan mengenai kondisi mereka masing-masing. Jinsung menjelaskan alasan kedatangannya yang disebabkan oleh generator darurat yang tiba-tiba menyala. Lalu datang kemari untuk memeriksa situasi. Jinsung mengeluarkan tanda pengenal sebagai asisten manajer dari tim penjualan. Ia bukanlah orang asing. Begitu juga pria tersebut yang memperkenalkan dirinya sebagai Jaesung, asisten manajer dari tim pengembangan. Sebenarnya Jinsung masih mencurigai Jaesung. Melihat sedari tadi ia menutupi tubuhnya dengan selimut, mungkin ada bekas gigitan yang disembunyikan. Namun di sisi lain, ia tidak berkeringat sedikit pun seperti gejala yang diperlihatkan Juman sebelumnya. Jinsung juga menyadari sifat Jaesung yang tenang. Ia tidak menunjukkan gejala kelaparan ekstrim seperti yang dialami oleh Juman. Jinsung juga melihat tas ransel yang mungkin diisi dengan persediaan makanan. Jika ia memang terinfeksi, ia akan memakan persediaan itu dengan agresif. Saat Jinsung ingin mengajak Jaesung mengobrol, Jaesung segera mundur sambil mengarahkan tongkatnya kepada Jinsung untuk melindungi tas miliknya. Ia mengira Jinsung akan merebut persediaan makanannya. Agar tidak diwaspadai Jaesung,
Jinsung menyimpan kembali tongkat golf yang dipegangnya, pertanda ia tidak berniat jahat. Namun Jaesung tetap waspada. Ia tetap mengarahkan senjatanya ke arah Jinsung. Merasa ketegangan semakin tinggi, Jinsung mendapat sebuah ide dengan menawarkannya sebatang rokok. Ia meraih rokok di saku celananya. Sementara Jaesung memperhatikan dengan waspada apa yang ingin diambil Jinsung. Detik berikutnya, Jinsung segera menawarkan sebatang rokok kepada Jaesung, berharap dapat menjalin sebuah pertemanan dengan rokok tersebut. Mengerti Jinsung tidak berniat jahat, Jaesung menerima niat baik Jinsung. Ia meletakkan tongkatnya dan akan dengan senang hati menerima rokok tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka dapat berbincang akrab. Jaesung merasa hidup kembali saat ia dapat merasakan kembali kenikmatan rokok kesukaannya. Jinsung bisa mengerti apa yang dirasakan Jaesung. Tiba-tiba perutnya berbunyi nyaring pertanda ia keroncongan menahan lapar. Jinsung dengan malu menjelaskan dirinya yang hanya memakan coklat dari pagi. Jaesung yang prihatin dengan kondisi Jinsung, mengambil sesuatu dari tas persediaannya. Jaesung mengeluarkan sebuah mie instan dan membaginya setengah. Ia memberikan setengahnya kepada Jinsung, menyuruhnya untuk memakannya dengan pelan agar pencernaannya tidak terganggu. Jinsung yang sedari kelaparan, langsung menyantap mie instan tersebut dengan lahap. Dan setelahnya mereka berbincang bersama, membagi canda dan tawa di tengah situasi sulit yang menimpa mereka. Setelah menghabiskan makanan, Jinsung dan Jaesung saling bertukar informasi. Jaesung menceritakan kejadian yang terjadi saat segalanya dimulai. Awalnya, ia terperangkap di ruangan istirahat bersama temannya. Mereka mengambil makanan dan membaginya menjadi dua. Namun temannya memaksa ingin mengungsi ke tempat lain, sementara dirinya ingin menunggu bantuan datang. Pada akhirnya, ia tidak bisa menahan temannya untuk pergi. Dan naasnya, ia langsung terinfeksi begitu keluar dari ruangan. Pada akhirnya, Jaesung sendiri juga memilih untuk keluar karena ia kehabisan sumber daya. Jaesung memakai beberapa trik untuk mengalihkan perhatian zombie dengan melemparkan barang untuk memancing mereka menjauh. Sementara dirinya merangkak perlahan menuju arah pintu. Jinsung memuji keberanian dan kecerdasan Jaesung. Jaesung sedikit malu dipuji seperti itu. Terlebih Jinsung berterima kasih kepada Jaesung yang telah menyalakan generator untuk mengisi daya ponselnya. Meskipun ponsel mereka masih dapat digunakan. Namun Jinsung meragukan fungsi ponsel di situasi sekarang. Selain digunakan sebagai senter, ia tidak menemukan fungsi lain selain itu. Jaesung sendiri kagum dengan Jinsung yang mampu bertahan hidup tanpa menggunakan internet. Justru hal tersebut semakin membuat Jinsung bingung karena semua sinyal telah mati. Jaesung dengan santainya menyarankannya memakai internet satelit. Jinsung semakin dibuat bingung dengan kejeniusan Jaesung. Jaesung menjelaskan berbagai alternatif lain yang memungkinkannya untuk mengakses internet. Jinsung kagum dengan pengetahuannya yang luas di bidang tersebut. Bahkan ia sendiri tidak terpikirkan hal itu. Setelah beberapa saat mengisi daya ponsel, Jinsung mengikuti saran yang diajarkan oleh Jaesung. Ia berhasil mengakses internet dan melihat beberapa orang sedang menceritakan kondisinya sendiri di media sosial. Jinsung berterima kasih kepada Jaesung atas segala bantuan yang ia peroleh. Jaesung bahkan membantu mengisi daya ponselnya. Tiba-tiba listrik di kantor kembali padam. Pertanda generator darurat telah kehabisan daya. Jaesung ingin tahu apa yang direncanakan Jinsung selanjutnya. Jaesung sendiri ingin tetap bertahan di tempat ini. Jinsung menatapnya Jaesung sejenak. Ia mengerti Jaesung ingin dia pergi karena menganggapnya beban. Mengingat persediaan makanan tidak akan cukup untuk mereka berdua. Jinsung lekas berdiri dari tempat duduknya. Ia memutuskan untuk pergi keluar. Dan mereka akan berpisah di sini. Terlihat kelegaan di raut wajah Jaesung. Sebelum Jinsung pergi, Jaesung membagikan senter dan powerbank sebagai hadiah perpisahan. Jinsung menerimanya dengan senang hati. Kedua barang ini sangat berguna di situasi tanpa listrik. Jinsung juga memberikan sesuatu kepada Jaesung sebagai hadiah perpisahan. Hadiah itu adalah 2 batang rokok kesukaannya. Jaesung sangat berterima kasih. Dan akhirnya mereka berpisah dan saling mendoakan agar bisa bertemu kembali dalam keadaan hidup. Setelah berada di luar ruangan, Jinsung sempat melihat ke arah pintu yang masih dikerumuni oleh zombie. Ia bersyukur pintu lobi gedung kantornya dibangun dengan kuat. Setidaknya para zombie belum bisa meruntuhkannya. Ia menutup kembali ruangan pintu tempat Jaesung berada.
lalu berniat ingin segera ke ruang parkir untuk mengemudikan mobilnya di sana. Untungnya pemikiran bijaknya kembali menyadarkan dirinya untuk tidak membuat pilihan yang ceroboh. Jin-sung memilih kembali ke atas gedung untuk mencari informasi lebih banyak agar mendapat peluang bertahan hidup lebih tinggi. Sesampainya di tangga menuju lantai 5, ia mendengar adanya suara pergerakan. Mengira suara tersebut berasal dari zombie, Jin-sung mengeluarkan tongkat golf miliknya untuk berjaga-jaga. Ternyata zombie tersebut ada di tangga darurat yang posisinya tepat berada di depan Jin-sung. Ia bersyukur zombie tersebut mengarah ke atap dan tidak melihatnya. Jin-sung mendekati zombie tersebut secara perlahan. Sayangnya, Jin-sung kurang berhati-hati. Langkah kakinya menimbulkan suara kecil. Meskipun penglihatan dan penciuman zombie sangat buruk, namun pendengaran mereka sangatlah tajam. Zombie tersebut dapat mendeteksi suara yang ditimbulkan Jin-sung. Zombie itu membalikkan kepalanya melihat ke arah Jin-sung, menampilkan sosok menyeramkan yang tidak enak dipandang mata. Jin-sung yang tertangkap basah mulai panik dan bersiap untuk menghadapi serangan zombie. Singkat waktu, zombie tersebut segera menerjang ke arah Jin-sung dengan agresif. Jin-sung memposisikan dirinya untuk mengayunkan tongkat golf miliknya ke bagian kepala zombie. Tongkat golf tersebut berhasil menghantam kepala zombie dengan sangat kuat, membuat zombie tersebut terhempas ke dinding dengan keras. Sayangnya, zombie masih belum kalah dan masih bisa bergerak. Ia kembali menerjang ke arah Jin-sung. Sementara Jin-sung tidak tinggal diam. Ia mengangkat tongkat golf tinggi-tinggi, memusatkan seluruh kekuatannya di kedua tangannya, lalu memukul kepalanya dengan sekuat tenaga. Zombie tersebut terjatuh ke tangga dengan kepalanya yang pecah. Meskipun begitu, zombie sangat keras kepala dan masih berusaha untuk bangkit kembali. Jin-sung tidak akan memberikan kesempatan kepada zombie tersebut untuk bangkit. Ia menghajar kepala zombie tersebut berkali-kali dan setelah beberapa saat, akhirnya Jin-sung berhasil mengalahkannya. Panel sistem kemudian menghadiahkan 1 koin kepada Jin-sung. Kini Jin-sung telah memiliki 2 koin. Ia dapat membeli sesuatu di panel sistem. Namun Jin-sung tidak langsung menggunakannya. Ia mengambil nafas dalam-dalam, berusaha memulihkan diri akibat kelelahan. Jin-sung melihat tongkat golf miliknya yang telah rusak parah. Tapi Jin-sung tidak membuangnya. Ia tetap menyimpannya untuk hal lain yang mungkin akan berguna. Setelah itu, Jin-sung merapikan barangnya, bersiap melanjutkan perjalanan. Ia membuka pintu atap gedung kantor yang ternyata terkunci. Ia berpikir kemungkinan zombie tadi berasal dari lantai 7 yang kemungkinan tidak aman. Jin-sung kembali masuk ke salah satu lantai kantor yang menurutnya aman. Ia memblokade seluruh pintu agar tidak ada zombie yang berhasil menyelinap masuk. Merasa situasi telah aman, Jin-sung berniat beristirahat sejenak. Ia mengambil persediaan air yang ia isi dalam perjalanan, lalu meminumnya. Tegukan demi tegukan terasa menusuk tenggorokan akibat suhu air yang terlampau dingin. Jin-sung kembali mengingat zombie wanita yang pergerakannya sangat cepat, mirip seperti binatang buas. Berbeda dengan zombie Juman dan zombie lain yang pernah ia hadapi. Meskipun begitu ia tetap bersyukur. Jika ia dikepung beberapa zombie seperti itu, maka hidupnya akan selesai di saat itu juga. Setelah pikirannya mulai tenang, Jin-sung memeriksa internet, berharap dapat menemukan informasi mengenai zombie lainnya. Sayangnya informasi yang dibagikan di sana telah ia ketahui semua. Tidak ada informasi baru yang didapat. Namun berdasarkan berita yang ia baca, ia mendapatkan kesimpulan mengenai beberapa hal. Semua orang mulai putus asa. Hal itu dikarenakan pemerintahan di dunia telah tumbang. Kini mereka hanya bisa bergantung kepada diri sendiri untuk bertahan hidup. Jin-sung sendiri juga merasakan keputusasaan tersebut. Ia tidak dapat mengharapkan bantuan dari luar, terlebih ia sendiri terjebak di dalam gedung kantor. Jin-sung perlahan memejamkan matanya. Ia kelelahan dan akhirnya ketiduran. Hari telah berganti pagi. Jin-sung terbangun akibat kedinginan ekstrim yang ia rasakan. Ia memutuskan untuk olahraga sejenak demi menghangatkan badannya agar tidak terkena flu. Setelah berolahraga, ia memakan cadangan coklat batang yang tersisa. Ia kembali membawa tongkat golf dan melepaskan sepatunya agar tidak menimbulkan suara saat bereksplorasi. Kini Jin-sung berniat untuk memeriksa ruang istirahat. Menurut cerita dari Jae-sung sebelumnya, seharusnya masih ada setengah sisa makanan yang dibawa temannya yang tidak selamat. Jin-sung mengendap-endap berusaha menghindari setiap zombie yang ditemuinya sambil mencari tas persediaan yang tergeletak di suatu tempat.
Berdasarkan informasi dari Jaesung, diketahui ada 4 zombie di area tersebut. Namun masalahnya ia hanya menemukan 3 dari mereka. Dan zombie terakhir tidak terlihat sama sekali. Setelah beberapa saat menjelajah, Jinsung akhirnya sampai di ruang istirahat. Ia memastikan keamanan di dalam ruangan tersebut sebelum memutuskan untuk memasukinya. Setelah memastikan keadaan telah aman, Jinsung segera masuk dan mencari persediaan makanan. Raut wajahnya berubah senang ketika ia menemukan sisa makanan yang tertinggal. Tiba-tiba suara langkah kaki zombie perlahan terdengar dari luar ruangan. Jinsung menguatkan mentalnya untuk menghadapi zombie yang ada di luar. Ia melempar sebuah cangkir untuk memancing zombie tersebut dengan suara. Begitu cangkir tersebut menyentuh lantai, suara berisik dari cangkir menggema di ruangan. Zombie tersebut terpancing dan bergerak ke arah suara. Sementara Jinsung telah menunggunya sambil mengangkat tongkat golf baru miliknya. Tongkat tersebut diayunkan dengan keras tepat di wajah zombie. Suara pertarungan tersebut memancing zombie-zombie lain yang ada di depan pintu. Namun Jinsung telah merencanakan hal tersebut, ia segera menutup dan mengunci pintu. Rencananya berhasil. Para zombie tersebut tidak dapat mendobrak masuk. Jinsung senang melihat rencananya berjalan dengan lancar. Senyum puas menghiasi wajahnya yang kelelahan. Sayangnya ia tidak menyadari ada zombie yang masih dapat bergerak. Zombie tersebut memegang kaki Jinsung dari belakang. Zombie tersebut merangkak mendekati tubuh Jinsung, lalu membuka mulutnya lebar-lebar berniat menyantap daging segar yang ada di depan matanya. Jinsung mulai panik. Ia tidak menyangka zombie tersebut masih hidup. Jika ia tergigit, maka segalanya akan usai. Tidak mau dirinya menjadi korban para zombie. Jinsung meronta dengan kuat untuk melepaskan genggaman zombie tersebut. Lalu menginjak kepalanya dengan untuk menahan pergerakannya. Kemudian ia mengambil tongkat golf miliknya, menghantamkan beberapa pukulan kuat ke arah zombie dan memastikan kali ini zombie tersebut benar-benar mati. Setelah membunuh zombie tersebut, ia menghela nafas lega. Setidaknya, salah satu ancaman telah berhasil disingkirkannya. Namun ia belum bisa bersantai mengingat ada zombie lainnya yang berusaha mendobrak masuk. Para zombie semakin agresif, tersisa 2 zombie yang masih berada di balik pintu. Jinsung segera mengambil senter yang terjatuh akibat melawan zombie sebelumnya. Ia menggigit senter tersebut agar tangannya dapat leluasa mengayunkan senjata. Ia berniat membereskan 2 zombie tersisa sebelum zombie lainnya datang. Jinsung menggunakan teknik pengalihan dengan sendok yang dilempar ke kejauhan agar dapat memancing para zombie menjauh. Salah satu zombie berhasil terpancing. Sementara zombie lainnya merasakan kehadiran seseorang dari balik pintu. Jinsung mengambil kesempatan itu dengan menyoroti lampu senter tepat ke arah wajah zombie yang tertinggal. Zombie tersebut terdiam sesaat tidak mampu bereaksi dan Jinsung segera memanfaatkan kesempatan itu untuk membereskannya. Sementara satu zombie lainnya sedang mengejar suara sendok yang terjatuh. Zombie tersebut adalah teman Jaesung yang tidak selamat. Terlihat zombie tersebut memikul sebuah ransel di punggungnya. Tiba-tiba zombie tersebut mendeteksi adanya suara lain yang mendekati dirinya. Belum sempat zombie tersebut merespon, Jinsung telah memukulnya habis-habisan dengan tongkat golf. Pukulan demi pukulan ke kepala terus dilayangkan untuk memastikan para zombie tidak akan terbangun kembali. Panel sistem memberinya 4 koin sebagai hadiah karena telah berhasil mengalahkan zombie. Jinsung tidak merasa senang sedikit pun, sebaliknya ia merasa kesal karena dirinya hampir saja tergigit. Jinsung menyayangkan tongkat golfnya yang telah bengkok tidak karuan. Kini tongkat tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai senjata. Namun Jinsung tidak membuang waktu, ia segera mengambil ransel persediaan makanan dari tubuh zombie tersebut. Tas itu terasa berat, pertanda ada banyak persediaan di dalam tas. Saat ingin pergi, Jinsung menyadari dirinya tidak memegang apapun untuk dijadikan senjata. Ia berniat untuk berkeliling ruangan mencari senjata pengganti. Setelah berkeliling dan mencari kesana kemari, ia tidak menemukan sesuatu yang cocok. Sebaliknya, Jinsung menemukan beberapa suplemen dan powerbank lainnya. Ia tahu benda seperti itu akan sangat berguna dan segera menyimpannya. Melihat tidak ada apapun untuk diambil lagi, Jinsung melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ia mendengar suara pergerakan dari arah belakang. Kali ini Jinsung memilih untuk menghindari para zombie mengingat ia tidak memiliki senjata untuk melawan. Jinsung kembali bersembunyi di pojok ruangan sambil beristirahat dan menenangkan diri. Ia memeriksa tas persediaan yang baru didapatkannya. Ia mendapat 5 bungkus mie instan,
1 kaleng biskuit dan beberapa soda. Kini Jinsung tertawa bahagia seolah baru memenangkan undian. Dengan persediaan ini, ia dapat bertahan lebih lama dari kelaparan. Tidak sia-sia ia mempertaruhkan nyawanya sampai sekarang pikirnya. Namun rasa dingin kembali menusuk ke tulang ketika dirinya mulai tenang. Ia bahkan tidak bisa merasakan kakinya sama sekali. Jinsung memutuskan untuk membersihkan kakinya dari bercak darah yang menempel. Saat itulah ia baru menyadari ada luka bekas cakaran dari zombie yang memegang kakinya sebelumnya. Jinsung mulai berfirasat buruk. Jika memang benar itu adalah luka yang ditimbulkan zombie, kemungkinan ia akan segera terinfeksi dan berubah. Jinsung segera mencari informasi yang beredar di internet. Berharap ada seseorang yang mengalami situasi seperti dirinya. Benar saja, seseorang pernah dicakar oleh zombie dan hanya menderita luka ringan tanpa ada gejala infeksi setelah beberapa hari. Ia berkesimpulan infeksi hanya dapat menyebar melalui gigitan saja. Jinsung lega melihat berita tersebut. Kini ia tidak perlu khawatir dirinya akan terinfeksi. Meskipun begitu, luka yang ia derita tetap harus diobati atau luka tersebut akan mengakibatkan radang. Terlebih suhu yang terlalu dingin akan memperparah kondisi luka. Akhirnya, Jinsung memutuskan membuka panel sistem untuk mencari sesuatu yang berguna untuk membuatnya bertahan. Ia yakin pernah melihat pakaian musim dingin juga di toko panel sistem. Setelah mencari beberapa saat, Jinsung akhirnya menemukan barang yang dicarinya. Sebuah set pakaian dingin yang terdiri dari baju, celana, sepatu, sarung tangan dan bahkan ada penutup kepala. Jinsung yang menyadari koinnya tidak mencukupi untuk membeli semua set baju dingin hanya bisa bergumam kesal. Terlebih sepatu dan sarung tangan yang dijual terpisah dengan masing-masing 3 koin. Namun Jinsung tidak memiliki pilihan lain. Ia memutuskan untuk membeli sepatu hangat agar kondisinya kakinya tidak bertambah parah. Setelah memakai sepatu hangat, ia masih tidak yakin kakinya akan sembuh. Ia bermaksud mencari barang lain di toko panel. Setelah mencarinya beberapa saat, Jinsung menemukan sebuah barang yang sangat ia inginkan. Sebuah bantal pemanas yang dapat menghangatkan kakinya. Saat bantal pemanas itu menyentuh kulit kakinya yang membeku, sensasi nyaman segera menyebar di seluruh tubuhnya. Seolah merasa telah hidup kembali. Dan malam itu Jinsung habiskan dengan merawat luka di kakinya sambil menatap keluar jendela. Melihat dunia yang telah diambang kehancuran. Memasuki hari ke-7 bertahan hidup. Jinsung membuka keran air untuk mengisi ulang botol air minum. Sayangnya tidak ada setetes air pun yang keluar dari sana. Ia menyadari aliran air telah terputus dan telah memprediksinya. Mengingat pihak pengelola yang mungkin juga telah jatuh. Untungnya Jinsung sudah menyimpan cadangan air yang cukup banyak. Beberapa botol telah diisi penuh dan dimasukkan satu persatu ke dalam tas ransel miliknya. Jinsung kembali berbaring, menatap layar ponselnya, berharap menemukan informasi terbaru yang berguna. Terlihat beberapa penyintas menceritakan kondisi yang sama mengenai suplai air yang terputus. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk keluar mencari persediaan. Saat itu Jinsung menyadari jumlah postingan di komunitas penyintas semakin berkurang. Tanda bahwa semakin banyak penyintas yang tidak berhasil bertahan. Jinsung juga menyadari kondisinya yang mirip seperti mereka. Ia juga tidak bisa bertahan selamanya di kantor. Hari ke-8 bertahan hidup. Jinsung telah memutuskan untuk keluar dari kantor. Namun ia tidak akan melakukannya sendirian. Ia meyakini adanya penyintas lain yang selamat di dalam kantor. Ia akan menjadikan mereka sekutu demi bertahan hidup bersama. Jinsung berkeliling mencari senjata dan hanya tersisa 1 tongkat golf yang ia temukan. Ia membuka panel sistem, lalu melihat sebuah gada berkualitas tinggi yang cocok untuk dijadikan senjata. Menggantikan tongkat golf yang gampang bengkok. Namun ia mengurungkan niatnya. Ia ingin membeli pakaian dingin terlebih dahulu. Dan segera pergi untuk menyusuri lantai dengan senjata seadanya. Singkat waktu, Jinsung menyusuri sebuah ruangan dengan hati-hati. Senter dan tongkat golf ia persiapkan di tangannya. Ketika di dalam ruangan, ia tidak menemukan siapapun di dalam. Ruangan tersebut terlihat sangat berantakan. Bercak merah tersebar di mana-mana. Saat sedang memeriksa situasi, Jinsung mencium sebuah bau yang sangat familiar. Itu adalah bau zombie. Pertanda ada zombie yang berada di dekatnya. Jinsung bersikap waspada, segera menoleh ke segala arah untuk mencari keberadaan zombie tersebut. Namun ia tidak melihatnya dimanapun. Jinsung melihat sebuah pintu ruangan lain dan berusaha membukanya. Namun pintu tersebut terkunci.
Jinsung mendekatkan telinga ke arah pintu, berusaha mendeteksi suara dari dalam. Namun tidak ada suara apapun yang terdengar. Merasakan ada keanehan di balik pintu, Jinsung menghancurkan gagang pintu menggunakan tongkat golf miliknya. Gagang pintu tersebut hancur berkeping-keping. Kini pintu tersebut telah dapat dibuka. Jinsung lantas mendobrak masuk dengan sebuah tendangan keras. Dan apa yang dilihatnya di dalam sungguh sangat mengerikan. Tumpukan mayat para zombie yang tidak bergerak dikumpulkan menjadi satu. Dari kondisi mereka, terlihat ada seseorang yang membunuh mereka. Jinsung masuk ke dalam ruangan untuk mencari persediaan. Sekaligus penasaran tentang siapa yang sanggup mengalahkan zombie sebanyak ini. Setelah beberapa saat mencari, Jinsung sedikit kecewa tidak menemukan apapun yang berguna di sana. Melihat dari kondisi ruangan, orang yang berhasil mengalahkan zombie tersebut kemungkinan juga telah mengambil semua persediaan. Jinsung akhirnya keluar dari ruangan tersebut. Saat ingin mengambil air dari dispenser, Jinsung melihat sebuah kertas yang terselip di belakang dispenser. Merasa hal itu sedikit aneh, Jinsung memutuskan untuk memeriksanya. Kertas tersebut merupakan sebuah pesan untuk penyintas yang berhasil selamat. Penulis pesan meletakkan kaos di kabinet dan menyarankan bagi para penyintas yang melihat pesannya untuk menuju lantai 5. Dan pesan itu ditulis sejak hari ke-8 saat wabah zombie terjadi. Artinya pesan itu baru saja ditulis kemarin. Pesan itu juga mengatakan identitas penulis yang bernama Hyuk Jae, asisten manajer tim akuntansi. Jinsung mengenal pria tersebut. Pria itu sering membanggakan dirinya sebagai seorang mantan tentara. Untuk situasi sekarang, Jinsung mengakui hal tersebut memang patut dibanggakan. Ada memo kecil yang tertulis di belakang pesan tersebut. Hyuk Jae meninggalkan sebuah hadiah kecil di laci untuk siapa saja yang berhasil menemukannya. Jinsung senang mendengar adanya hadiah. Ia berharap barang itu dapat berguna untuk bertahan hidup. Begitu laci dibuka, ia hanya menemukan 2 bungkus kecil kopi instan di dalamnya. Jinsung berdecak kesal. Ia merasa dipermainkan di saat situasi genting seperti ini. Namun Jinsung tetap senang mengetahui rekannya yang berhasil selamat. Keesokan harinya, tepat di hari ke-10 sejak wabah zombie meluas, Jinsung terlihat sedang memakan sebuah biskuit coklat sambil memikirkan pesan di tangannya. Pesan sebelumnya yang menyuruhnya untuk segera ke lantai 5 jika memungkinkan. Jinsung berpikir keras sambil menghabiskan biskuit coklat yang tersisa. Ia bingung dengan alasan Hyuk Jae memilih lantai 5 sebagai tempat tujuannya. Ia tahu Hyuk Jae bukanlah orang yang bertindak tanpa alasan. Jinsung akhirnya membulatkan tekadnya untuk pergi ke sana. Ini adalah kesempatannya untuk mencari sekutu. Tiba-tiba mata Jinsung silau karena pantulan cahaya yang tepat mengenai matanya. Ia terkejut ketika menyadari pantulan tersebut bukan hanya kebetulan semata, melainkan seseorang yang sedang berusaha mengirimkan sinyal kepadanya. Ketika memeriksa gedung di seberang, Jinsung benar-benar melihat seseorang di sana. Orang tersebut terlihat sedang mengangkat selembar kertas yang bertuliskan sesuatu. Namun karena jaraknya yang sangat jauh, Jinsung tidak mampu melihat tulisan tersebut. Tetapi Jinsung tidak kehabisan ide. Ia harus sigap dan cerdas di saat situasi seperti ini. Ia mengeluarkan ponsel miliknya dari saku celana, mengarahkannya ke pesan yang dipegang pria di seberang gedung, lalu memperbesarnya. Dan akhirnya pesan itu dapat dibaca dengan jelas. Pesan itu merupakan ajakan untuk bergabung dengan penyintas lainnya yang selamat di lantai 6 dan 7. Sementara gedung yang ditempati pria tersebut ada 2 orang yang selamat. Jinsung senang dengan pesan tersebut. Ia seolah menemukan harapan baru untuk bertahan hidup. Ia mengambil tongkat golf miliknya dan berniat untuk segera pergi ke lantai 6 terlebih dahulu. Sesampainya di lantai 6, Jinsung tidak melihat siapapun di sana, bahkan ruangan yang sebelumnya diblokir oleh kursi dan meja, kini telah tiada. Jinsung bingung kemana perginya para penyintas. Ia menduga para penyintas juga melihat pesan yang ditinggalkan pria di gedung seberang dan memutuskan untuk pergi ke sana. Jinsung tetap mencari sambil memperkenalkan dirinya dan mengaku tidak berniat buruk. Setelah mencari beberapa saat, tetap tidak ada jawaban apapun. Seolah tanda kehidupan di sana telah sirna sepenuhnya. Jinsung juga melihat barang-barang tergeletak berantakan begitu saja di mana-mana. Seolah barang tersebut ditendang oleh seseorang sampai hancur. Jinsung menduga ada seseorang yang datang sebelum dirinya. Tanpa menyadari ada seekor zombie yang mendekat dari belakangnya. Seperti yang bisa diduga, zombie itu tanpa ragu menyerang Jinsung.
Untungnya Jinsung mulai terbiasa dengan sergapan zombie dan segera menyadarinya. Refleksnya yang bagus dan kekuatannya yang mulai pulih membuatnya dapat bertahan dari gempuran zombie tersebut. Jinsung memberikan tendangan kuat ke arah perut zombie tersebut untuk menjauhkannya dari dirinya. Lalu mengambil kesempatan tersebut untuk menghajar zombie tersebut. Zombie yang terhuyung ke belakang tidak memiliki kesempatan melawan dan akhirnya dihajar Jinsung secara bertubi-tubi. Sadar akan zombie yang selalu keras kepala, kali ini Jinsung mengangkat meja dan menghantamkannya demi memastikan zombie tersebut pergi untuk selamanya. Benar saja, hantaman meja tersebut membuat tubuh zombie hancur seketika. Jinsung mendapatkan hadiah 1 koin pertanda zombie tersebut benar-benar telah mati. Jinsung kemudian menoleh ke segala arah. Berusaha waspada dari sergapan zombie lainnya sekaligus mencari penyintas yang selamat. Ia sempat ragu dengan informasi yang diberikan pria di seberang gedung. Mengira pria tersebut berbohong. Sebelum sebuah suara gebrakan pintu tiba-tiba terdengar oleh Jinsung. Jinsung mengira suara tersebut berasal dari para penyintas yang selamat dan berniat untuk menyapa mereka. Jinsung sekali lagi memperkenalkan dirinya. Ia tidak bermaksud buruk. Ia tahu ada orang di dalam sana. Jinsung berniat untuk langsung menerobos ke dalam dengan merusak pintu jika orang di dalam tidak menjawab. Namun tiba-tiba suara seorang wanita terdengar dari balik pintu. Wanita tersebut membuka pintunya untuk membiarkan Jinsung masuk. Jinsung sangat terkejut melihat wanita yang di depannya itu. Ternyata adalah Seona. Seona terlihat sangat senang melihat Jinsung berhasil selamat. Mereka akhirnya masuk ke dalam ruangan itu bersama dan saling menukarkan informasi. Dari cerita Seona, Jinsung mengetahui adanya seseorang yang berusaha mendobrak masuk ke ruangan tempat Seona berada. Seona menolak membiarkannya masuk karena orang tersebut terlihat mencurigakan. Namun pria itu mengetahui Seona hanya sendirian. Alhasil, ia mendobrak paksa dan berhasil masuk. Menyadari situasi yang berbahaya, Seona segera mengunci diri di ruang rapat. Dan belum sampai 1 jam, pria tersebut telah berubah menjadi zombie. Zombie yang dihabisi Jinsung tadi adalah pria yang dimaksud Seona. Jinsung penasaran apakah Seona memiliki semacam benda yang ia gunakan sebagai senjata. Seona membenarkannya. Ia menggunakan tombak kayu. Kayu tersebut adalah gagang pel biasa yang tidak berbahaya. Namun Seona dengan cerdas, menajamkan ujung kayu tersebut dengan menggunakan cutter. Jinsung melihat noda darah yang tertinggal di ujung tombak. Pertanda Seona telah berhasil menghadapi zombie sendirian. Jinsung sadar posisi wanita sangat tidak diuntungkan di situasi seperti ini. Kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi para zombie yang berkeliaran. Jinsung juga menyadari dunia yang mereka tinggali sekarang, tidak hanya zombie yang menjadi musuh mereka, melainkan sesama manusia. Jinsung khawatir Seona hanya akan menjadi beban. Ia ingin segera meninggalkan Seona dan pergi dari sana. Seona segera menghentikan langkah Jinsung dengan memegang erat tangannya. Jinsung meminta maaf kepada Seona, ia tidak memiliki pilihan lain. Dengan gemetar ketakutan, Seona memohon kepada Jinsung untuk tidak meninggalkannya sendirian. Ia tidak yakin dapat bertahan hidup setelahnya. Namun Jinsung tetap menepis tangan Seona. Ia tetap tidak ingin membawa Seona bersamanya. Seona terduduk di sana. Ia mulai mengerti alasan Jinsung tidak ingin membawanya. Seona bangkit dari tempat duduknya, mengambil tombak kayu miliknya dan mengarahkannya ke Jinsung. Sifat tegar dan kuat terpancar dari dirinya. Ia mengaku telah membereskan semua zombie di lantai 6. Dan ia dapat menunjukkan mayat mereka kepada Jinsung sebagai buktinya. Seona sangat yakin Jinsung akan menyesal jika meninggalkan dirinya sendirian di sini. Jinsung terheran dengan sikap Seona yang berubah drastis. Senang mendapatkan seseorang yang bisa diandalkan. Mereka langsung berjabat tangan, pertanda Jinsung setuju bekerja sama dengannya. Seona menunjukkan pakaian dan makanan yang ia temukan telah disimpan dengan baik di tas ransel miliknya. Sambil mencari sesuatu yang berguna untuk mereka ambil, Jinsung menceritakan berbagai hal tentang penggunaan internet yang menggunakan satelit. Seona menjadi bersemangat. Ia akan mengambil semua barang yang ada, termasuk powerbank untuk digunakan sebagai pengisi daya ponsel. Jinsung ingin mengetahui jumlah zombie yang ada di lantai 6. Seona mengaku telah membereskan 8 zombie, ditambah dengan 1 zombie yang dihabisi Jinsung, totalnya ada 9. Tiba-tiba Seona menemukan powerbank yang diinginkannya. Sementara Jinsung sendiri terkejut dengan zombie yang dikalahkan Seona ternyata lebih banyak darinya.
Ia bersyukur telah menerima tawaran kerjasama dari wanita tersebut. Setelah mengambil dan menyimpan semua persediaan yang ada, Seona mengajak Jinsung untuk segera pergi melanjutkan perjalanan mereka. Namun Jinsung terlihat sedang fokus melihat goresan aneh yang tertinggal di bilik pintu. Penasaran akan hal itu, Jinsung bertanya asal dari bekas goresan tersebut. Seona sendiri tidak yakin. Mungkin goresan itu tertinggal saat pria kemarin mencoba menghancurkan pintu dengan memakai meja atau benda semacamnya. Tapi Jinsung menyangkalnya. Goresan itu lebih terlihat seperti benda tajam. Jinsung mencari asal benda tersebut di sekitarnya. Benar saja, ia menemukan sebuah jangka sorong besar yang tergeletak di lantai begitu saja. Jangka sorong biasanya terbuat dari logam yang kuat. Jinsung memutuskan untuk menjadikan benda itu sebagai senjata. Meskipun kuat namun benda ini terlalu pendek. Hal itu dapat membahayakan dirinya. Mendengar pernyataan tersebut, Seona tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Dan mendapat sebuah ide brilian. Seona terlihat sedang memodifikasi jangka sorong tersebut dengan tombak kayu miliknya sendiri. Tidak lama setelahnya, senjata tersebut berhasil dibuat dengan mengikat jangka sorong di ujung tombak kayu. Dengan begitu, jangkauannya akan bertambah panjang. Jinsung memuji ide Seona yang fantastis. Kini Jinsung tidak perlu memperdulikan jarak aman serangan. Jinsung berterima kasih kepada Seona dan memuji kecerdasannya. Ternyata keputusan mengajaknya Seona bergabung bukanlah kesalahan. Kini Jinsung dan Seona tidak perlu memikirkan persediaan makanan. Seona sendiri mendapat cukup banyak persediaan sebelumnya. Namun Jinsung penasaran dari mana Seona mendapat panci penggorengan yang sedang ia pegang. Seona sedikit malu untuk menjelaskan. Itu adalah barang pribadi miliknya yang hendak ia tukar karena tidak suka dengan warnanya. Jinsung merasa panci itu akan berguna untuk mengumpulkan salju agar bisa memasaknya menjadi air minum. Sementara Seona sendiri terlihat sangat malu dan tidak menyangka barang yang tidak disukainya dapat menyelamatkan dirinya saat ini. Seona tiba-tiba teringat sesuatu. Ia penasaran dengan Jinsung yang seolah telah mengetahui dirinya sedang berada di lantai 6. Jinsung membenarkannya. Ia mengetahuinya dari orang yang memberikan informasi dari gedung seberang. Jinsung memperlihatkan isi pesan yang ia sempat foto kepada Seona. Seona terlihat meragukan niat pria tersebut. Seona mengungkapkan kekhawatirannya untuk percaya kepada orang asing di situasi seperti ini. Jinsung juga setuju dengan pemikiran Seona yang masuk akal. Seona dengan gugup dan malu-malu mengakui kepercayaannya kepada Jinsung. Oleh karena itu ia rela mengikutinya. Seona tidak sembarangan bergabung dengan siapa saja yang ia temui. Melihat kepercayaan Seona kepadanya, Jinsung memutuskan untuk tidak bergabung dengan pria di gedung seberang. Seona berterima kasih kepada Jinsung yang telah setuju mengajaknya. Seona juga mengungkapkan dugaan tentang manajer genit yang masih hidup. Mereka sempat bersama pada hari pertama di lantai 6. Namun ia kabur sendirian setelahnya. Mereka tidak dalam satu ruangan. Manajer ada di toilet, sedangkan Seona sendiri ada di ruang istirahat lantai 6. Manajer itu sempat meminta tolong, tapi karena ketakutan, Seona mengabaikannya. Dan setelah beberapa saat, tidak ada suara yang terdengar. Mendengar cerita Seona, Jinsung dapat menarik suatu kesimpulan, mungkin sang manajer sedang berada di lantai 3 atau lantai 5, karena lantai lainnya sudah pernah ia periksa. Seona terlihat sangat kelelahan dan Jinsung mempersilahkannya tidur dahulu. Sementara Jinsung sendiri masih terduduk diam sambil memikirkan kemungkinan sang manajer yang bergabung dengan pria di gedung seberang. Dan setelahnya mungkin akan kembali mengincar mereka berdua. Jinsung kemudian membuang jauh-jauh pikiran tersebut. Lagi pula ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah hal itu terjadi. Jinsung lalu membuka panel sistem. Kini ia telah memiliki koin yang cukup untuk membeli baju dan celana musim dingin. Ia melihat kaki Seona yang meronta kedinginan. Dalam benaknya terbesit pikiran untuk membelikannya sepatu musim dingin yang dapat menghangatkan kakinya agar Seona tidak menjadi beban untuknya. Namun Jinsung kelihatan ragu-ragu. Ia membatalkan niatnya membeli. Ia kesal karena hanya memikirkan dirinya sendiri di saat seperti ini. Jinsung tidak pikir lama. Ia memilih membaringkan tubuhnya di samping tempat tidur Seona. Malam itu, keduanya menggigil kedinginan sambil berusaha untuk tidur. Tanpa terasa, hari telah berganti pagi. Cahaya matahari yang bersinar tidak mampu mengusir rasa dingin yang menusuk. Jinsung akhirnya bangun dari tidurnya. Ia melihat Seona sedang melihat ponselnya dengan serius.
Mereka berbincang sejenak mengenai Seona yang telah mengisi daya ponselnya dengan powerbank yang ditemukannya. Namun Seona kepikiran sesuatu yang lebih efektif. Ia bertanya tentang panel surya yang terletak di atap gedung kantor. Jinsung yang sering pergi ke sana untuk merokok malah baru mengetahui akan hal itu. Seona mengaku pernah mengurus panel surya itu beberapa saat yang lalu karena ada proyek pendukung yang masuk. Mereka sempat memasangnya di atap tapi langsung dihentikan setelah menemukan cacat. Meskipun begitu, panel surya tersebut mungkin bisa mereka manfaatkan. Dan Seona tahu cara menggunakan panel surya tersebut. Lalu ia bertanya kepada Jinsung keputusan selanjutnya. Jinsung tentu senang dan setuju untuk pergi memeriksanya bersama. Salju terlihat menumpuk dengan cepat di luar pintu atap gedung kantor. Setelah susah payah berjuang, akhirnya mereka berhasil membuka atap pintu tersebut. Mereka berdua terlihat kelelahan dan beristirahat sejenak. Banyak variabel yang tidak terduga yang bisa terjadi. Dan mereka harus berhati-hati ke depannya. Panel tersebut terletak di bagian atas ruangan. Mereka harus menaiki sesuatu untuk pergi ke sana. Jinsung berkeliling berusaha mencari tangga dan akhirnya, mereka benar-benar menemukan satu. Tangga tersebut tidak bisa ditarik akibat pembekuan yang terjadi. Karena tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk memanjatnya langsung. Seona memutuskan untuk naik ke atas, sementara Jinsung akan menopang berat badannya dari bawah. Seona menginjak tumpuan tangan yang dibuat Jinsung. Dibantu oleh Jinsung yang memakai tenaganya untuk mendorong ke atas. Dengan satu lompatan tersebut, Seona berhasil meraih atap gedung. Dengan sekuat tenaga Seona mengangkat tubuhnya sendiri. Dan akhirnya berhasil naik ke atas. Jinsung tidak heran melihat pergerakan Seona yang gesit karena ia adalah mantan atlet saat SMA dulu. Setelah beberapa lama mencari, Seona akhirnya menemukan panel surya yang dimaksud. Seona berniat untuk membongkarnya dan lalu menurunkannya dari atap gedung. Sementara Jinsung diperintahkan untuk menangkap panel surya tersebut. Potongan panel surya pertama berhasil dibongkar dan diserahkan ke Jinsung. Lalu yang kedua, sampai ke yang terakhir, mereka selesaikan dengan sempurna. Mereka lalu memindahkan seluruh panel surya itu ke dalam ruangan dengan aman. Terlihat total ada 4 panel surya yang mereka bawa. Seona dan Jinsung terlihat sangat kelelahan setelah memindahkan barang yang sangat berat tersebut. Jinsung mengutarakan keraguannya akan panel surya yang berfungsi normal. Mengingat salju yang sangat lebat. Cuaca ekstrim bahkan menutup cahaya matahari. Jinsung mencoba menggunakannya langsung dan segera memeriksa daya ponselnya. Terlihat pengisian daya berhasil, namun ia tidak yakin perlu berapa lama agar baterai ponsel tersisi penuh. Dan keesokan harinya saat mereka memeriksa ponsel tersebut, hanya terisi 8%. Cahaya matahari yang hampir tidak terlihat, menurunkan efisiensi pengisian daya secara signifikan. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.